Perkenalkan, nama saya Aulia Hamana, NIM ABA 117049. Pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Bertrand Russell. Filsafat berisikan sebagai pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai begitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun seperti sains, filsafat lebih dapat menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Yang kedua itu menurut Harold H. Titus. Pengertian filsafat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, arti filsafat adalah sekumpulan sikap dan juga kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik ataupun pemikiran terhadap suatu kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Yang kedua, pengertian filsafat adalah usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan. Yang ketiga, filsafat adalah sebuah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian dalam kurung itu konsep. Yang keempat, filsafat adalah sebuah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Muriati, NIM ABA 117050. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan bagian materi dari teman saya, yaitu adapun politik. Politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, itu khususnya ada di dalam negara. Nah, sedangkan filsafat politik itu lebih relaktif, sintesis, dan menyeluruh, sehingga itu lebih menuntut pengambilan jarak untuk tetap kritis terhadap realitas politiknya. Nah, filsafat politik itu selalu menentukan cara pandang tertentu dan menuntut suatu penilaian, karena bidang politik juga merupakan tempat menerapkan ide filsafat yang cukup koheren. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari kita Dewi Murhayati. Filsafat politik. Menurut Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan mengurangi berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik, dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik, negara pun baik. Dan apabila manusia buruk, negara pun buruk. Apabila negara buruk, berarti manusia juga buruk. Artinya, negara adalah cerminan manusia yang menjadikan warganya. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk atau binatang politik atau bisa disebut jun politikon. Dalam hal ini, filsafat politik Aristoteles mengacu pada masyarakat itu sendiri. Karenanya, Aristoteles menekankan filsafat politiknya pada hubungan sosial dalam masyarakat atau negara sehingga mengenal budi dan menjalankan fungsinya baik secara individu maupun sosial. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Endah Carolina, NIM saya ABA 117018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Di bagian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari filsafat politik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, dan menyeluruh. Filsafat politik ini juga berarti sebuah pemikiran-pemikiran tentang ide filsafat. Dalam bidang politik merupakan sebuah tempat untuk menerapkan ide filsafat. Ada berbagai macam ide-ide filsafat yang mendorong dalam perkembangan politik modern. Ada 3.
yaitu ada liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Selanjutnya, dalam buku Julian Baggini juga dapat mengartikan tentang filsafat politik, yang berarti adalah mengenai cara kita membenarkan berbagai bentuk pemerintahan, ideologi politik, dan ciri lain dari negara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feby Haryadi. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu makna dari filsafat politik. Yang pertama, dari segi ontologis, semua manusia sebagai makhluk individu pada dasarnya mempunyai hak asasi manusia atau HAM berupa memperoleh pengetahuan, diakui status sosialnya, diakui keberadaannya, dan berhak memperoleh kehidupan lebih baik. Konsep HAM berlaku secara universal bagi siapa saja, di mana saja, tanpa terkecuali atau mutlak. Tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk menghalangi manusia memperoleh apa yang menjadi hak dasarnya. Yang kedua, dari segi epistemologi. Selanjutnya, manusia sebagai warga negara berinteraksi dengan negara dalam keterkaitan ini. Pendidikan adalah salah satu alat penghubung interaksi tersebut. Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, maka setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya memfleksibelkan pandangannya tentang masyarakat dan pandangan politiknya. Ya, baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan kelanjutan dari materi teman saya. Yang pertama itu adalah dari segi aksiologis. Nah, adalah sulit untuk memisahkan pendidikan, politik, dan peran keduanya yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Karena persoalan-persoalan kependidikan sulit dipahami dengan baik tanpa melihat konteks politik dari persoalan tersebut. Begitu pula sebaliknya, berbagai persoalan politik sulit dipahami tanpa melihat konteks kependidikan dari persoalan tersebut. Sehingga diharapkan ilmuwan pendidikan di negeri ini membutuhkan wawasan politik yang memadai untuk dapat menjelaskan berbagai persoalan pendidikan yang ada. Yang kedua adalah signifikansi atau nilai penting filsafat politik. Dalam paradigma Harriet Moko, tugas filsafat politik mencoba menjelaskan konsep-konsep, prinsip-prinsip, cara penalaran khas praktik-praktik institusi-institusi dari ideologi-ideologi politik. Tugas filsafat politik adalah menganalisis secara reflektif, menyingkap dan mendiskusikan secara kritis isi normatif yang ada dalam konteks sosio-budaya. Kemudian merumuskan kembali dalam kerangka prinsip umum dengan metode pembenaran yang mudah dan yang bisa dapat dipahami. Nama saya Rano, NIM ABA 11703. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Akan tetapi upaya politik memberikan kejelasan tentang bahasa, konsep, dan cara penalaran politik untuk mengungkapkan isi normatifnya, bukan hanya merupakan kegiatan menentukan apa yang dilakukan oleh filsafat politik itu adalah suatu tanggung jawab politik. Tanggung jawab politik dalam bentuk sumbangan pemikiran yang efektif ini dengan sangat jelas, misalnya diperlihatkan oleh Hannah Arendt. Pemikiran merupakan bentuk kejahatan atau awal dehumanisasi pemikiran bersama-sama secara dengan menempatkan diri pada posisi orang lain. Kata Hannah Arendt merupakan tanda kemanusiaan dan suatu janji bagi lahirnya suatu dunia bersama yang manusiawi. Cukup sekian dari materi saya. Perkenalkan, nama saya Yuni, NIM ABA 117032. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai filsafat politik mempunyai peran penting, yaitu sebagai pemikiran kritis dalam evaluasi kembali dan memberikan kejelasan supaya berpikir bersama
tidak hanya menjadi pemikiran bersama-sama tetapi sungguh menempatkan diri pada posisi orang lain. Filsafat politik berperan dalam debat publik, menentukan kehendak umum dan etika publik yang akan mematangkan argumen dan mendasari legitimasi kebijakan publik. Berikut ini ada beberapa signifikasi atau nilai penting politik bagi kehidupan. Yang pertama, dengan berpolitik dapat menjadikan manusia lebih terdidik dalam berpolitik dan dapat membangun serta membentengi dirinya sendiri atau mempunyai data serta paham konsekuensi. Bagian yang kedua yaitu bersifat objektif dalam memandang kehidupan ini atau sesuai dengan realita, kebenaran, dan tidak mengada-ngada spekulasi. Kenalkan, nama saya Yustia, NIM ABA 117020. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu bagian 3, berpandangan luas, filsafat dapat menyembuhkan dari kepicikan dan egoisme yang tinggi. Misalnya mampu menjadi pribadi yang inklusif, terbuka terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat yaitu filsafat mengajarkan untuk mampu berpikir mandiri, misalnya tidak taklid atau ikut-ikutan, mempunyai ideologi dan pandangan yang luas. Yang kelima yaitu filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya dapat menyerasikan antara logika, rasa, rasio, pengalaman dan agama di dalam usaha manusia dalam mencapai pemenuhan kebutuhannya. Dalam usaha yang lebih lanjut yaitu mencapai hidup bahagia dan sejahtera yang menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia satu arah. Maksudnya ialah mengabdi kepada masyarakat sehingga sesuai dengan kedudukan politik itu sendiri untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, sejahtera, aman dan sentosa. Sekian dan terima kasih.